saudara-saudara kita yang di sana yang berperang dengan fisik. Nah, itu harus dibantu. Membantu kaum muslimin. Tidak boleh diam. Dosa kita. Karena dibantai setiap hari. Ini perang mungkin akan Yahudi bilang lanjut. Terus perang. Dia menutupi rasa takutnya itu. Benyamin dan kawan-kawannya menutupi rasa takutnya. Dia sudah gentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sedikit mungkin kita akan membantah, mengkritik dan meluruskan statement-statement yang ada berkaitan dengan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di mana zaman rahmatullah, ya tidak sedikit manusia menganggap apa yang disampaikan ustaz-ustaz salaf yang mereka gelari Wahabi adalah cenderung untuk melemahkan perjuangan kaum muslimin di Palestina, atau sangat cenderung membela Zionis Israel, atau lebih cenderung menyudutkan, menyalahkan apa yang dilakukan oleh Hamas ketika mereka menyerang Zionis Israel, sehingga Zionis Israel ini membantai secara babi buta saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, yang membuat sangat-sangat hancur negeri yang ada di Palestina, terkhusus di Gaza. Terlebih lagi zaman rahmatullah, kritikan yang disampaikan Ustaz Riyad Bajri berkaitan dengan perjuangan Hamas, akidah Hamas, manhaj Hamas, ya, yang menurut sebagian kelompok Ustaz Riyad Bajri ini cenderung kepada membela Zionis Israel atau melemahkan perjuangan jihad yang ada di Palestina, atau boleh jadi Ustaz Riyad Bajri kata mereka ini adalah merupakan diantara antek-antek Yahudi. Dan Ustaz Riyad Bajri pun telah menyampaikan video klarifikasi, video tantangan mubahalah, bahwasanya apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka cacikan, apa yang mereka statementkan berkaitan dengan Ustaz Riyad Bajri secara khusus dan manhaj salaf yang mulia ini adalah merupakan sebuah kekeliruan dan kesalahan, bahkan ini adalah merupakan tuduhan keji yang sangat buruk. Ketahuilah zaman rahmatullah, yang perlu kita sampaikan yang pertama, bahwasanya ya secara naluri kemanusiaan saja kita sangat prihatin terhadap kondisi yang ada di Palestina. Dengan serangan brutal yang sangat-sangat biadab yang dilakukan oleh Zionis Israel, secara hati nurani saja, kemanusiaan saja, itu mengecam, mengutuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Zionis. Apatah lagi kita seorang muslim, ya, bahwasanya mukmin itu adalah innamal mu'minuna ikhwah. Apapun negara kita, warna apapun bendera negara kita, dimanapun kita berada, bahwasanya selama Anda beriman kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita saudara. Ya, terlepas dari negara, wilayah, zona tempat, zona waktu yang berbeda, tetap mukmin adalah bersaudara. Bahkan Nabi SAW menegaskan mathalul mu'min fi tawadihim wa tarahimihim wa ta'atufi mathalul jasad idza syaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasad bil humma bisahri wal humma. Bahwasanya perumpamaan orang-orang mukmin itu dalam keadaan berkasih sayang, saling mencintai, saling mengasihi seperti satu jasad. Apabila salah satu di antara jasadnya ini terluka, tercederai, maka semua tubuhnya akan merasa sakit dan tercedera, dengan penampakannya tidak mampu tertidur dan merasakan panas. Ini yang harus kita, poin yang pertama kita harus tekankan. Sehingga kalau dikatakan Salafi Wahabi itu antek Zionis, maka sangat jauh, sangat jauh, sangat jauh. Karena tidak ada manusia yang paling mencintai, paling mengasihi, mendoakan saudara-saudaranya muslim yang lainnya dengan tulus kecuali Ahlussunnah wal Jamaah, mereka yang berjalan di atas manhaj yang agung yang mulia ini. Maka bagaimana mungkin dikatakan Salafi Wahabi itu adalah antek-antek Yahudi? Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Riyad Bajri berkaitan dengan perjuangan Hamas, ya kita kembalikan kepada beliau, pribadi beliau, sikap beliau, pendapat beliau, statement beliau pribadi. Karena antum harus ketahui, ahli sunnah wal jamaah, para salaf ini, salafiyun,
Ini bukan sebuah organisasi resmi, jadi tidak ada ketuanya, siapa sekretarisnya, dari bendahara. Bukan, dia bukan ormas, dia bukan partai, dia bukan kelompok yang ada stempel resminya dari Kemenkumham, nggak ada. Dia adalah ahli sunnah ini berjalan, siapapun bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, maka dia ahli salafi yang di atas Quran dan sunnah, maka dia salafi. Tidak ada kemudian ketika Ustaz Riyad Bajri mengatakan demikian statement beliau, kemudian menyamaratakan, menyamakan semua bahwasanya salafi wahabi seperti itu bentuknya Riyad Bajri, maka itu keliru. Itu keliru. Maka apa yang disampaikan oleh Ustaz Riyad Bajri itu dari statement pribadi beliau, dan tidak sepakat ustaz-ustaz yang ada di Indonesia berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan. Dan terlebih lagi kalau kita lihat WA yang beredar yang sudah absah dari Ustaz Yasid Basalama, Ustaz Yasid, begitu pula dengan Ustaz Abdul Hakim, bahkan video terakhir Ustaz Abdul Hakim yang terang-terangan menyampaikan bahwasanya menolong ahli sunnah wal jamaah, menolong kaum muslimin yang ada di Palestina adalah merupakan sebuah bentuk solidaritas kaum muslimin yang ada di Indonesia, khususnya perjuangan-perjuangan mereka, maka kita tetap membantunya. Maka terlepas dari apa yang disampaikan Ustaz Riyad Bajri, maka itu dari pribadi beliau dan tidak mewakili suara kaum muslimin, suara ahli sunnah salafiyun yang ada di Indonesia. Maka toh kalau misalnya beliau salah dan keliru, maka beliau nanti akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang beliau katakan. Dan kalau beliau benar, maka ya kita kembalikan bahwasanya Allah alam bisawab, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian yang ketiga, zaman rahmatullah, perlu kita sampaikan tuduhan-tuduhan berkaitan dengan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah, para salaf itu melemahkan perjuangan-perjuangan kaum muslimin yang ada di Palestina. Tentunya ini tidak benar. Sebab kenapa zaman rahmatullah? Jangankan perjuangan membela tanah air yang dirampas, yang diambil, dicaplok, kemudian membunuhi kaum muslimin yang ada di sana. Jihad difa'un nafsi saja, melawan ketika ada orang yang ingin mengambil harta kita, yang ingin merusak kehormatan istri kita, keluarga kita, kemudian ingin membunuh kita. Kita diperintahkan untuk membela jiwa kita, harta kita, kehormatan wanita-wanita kita. Itu adalah merupakan sebuah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui Nabi alaihi salatu wasallam. Maka bagaimana lagi dengan sesuatu yang paling besar, yang sudah melibatkan banyak kaum muslimin yang terbantai, harta-harta mereka diambil, wanita-wanita kaum muslimah diperkosa, dibunuhi, anak-anak mereka dibombardir, maka tentunya jihadun daf'i ini lebih ditekankan lagi. Sehingga ya Ustaz Hakim Masya Allah dalam perkara ini beliau benar-benar memberikan sebuah statement yang sangat luar biasa berkaitan bagaimana dengan seorang muslim itu ketika ada saudaranya muslim yang lainnya yang terbantai, yang diperangi, yang kemudian dibantai dengan biadab oleh Zionis Israel, maka mereka tidak diam atau melemahkan barisan-barisan kaum muslimin, atau kemudian menyudutkan jihad kaum muslimin. Tidak, zaman rahmatullah. Ini bukan merupakan sikap seorang muslim yang benar. Karena kenapa zaman rahmatullah? Ya dalam situasi perang, apapun firqahnya, apapun kelompoknya, akidah mereka selama mereka muslim. Karena antum harus tahu, firqah-firqah yang ada di dunia ini itu tetap sataftariku ummati, tetap diakui oleh Nabi SAW umatnya. Karena Nabi SAW mengatakan sataftariku ummati, umatku akan terpecah belah. Masih dianggap umatnya Nabi SAW, kecuali firqah-firqah sesat, dolalah, wa mudil, yang memang sudah nampak kekufuran mereka, maka mereka tidak dianggap lagi umatnya Nabi SAW. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Selama mereka umatnya Nabi SAW, maka mereka wajib untuk dibela, mereka wajib untuk ditolong. Dan inilah perjuangan kaum muslimin yang ada di dunia. Terlebih lagi musuh ini nampak zaman rahmatullah, al-Yahud wa Nasara. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menegaskan kepada kita bahwasanya la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Dan sungguh kaum Muhammad akan mendapatkan manusia yang paling besar, yang paling hebat, yang paling dahsyat kebenciannya, permusuhannya, kemudian hasad mereka yang sangat besar terhadap kaum muslimin, al-yahud wal ladzina asyraku, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah dari Nasara dan kelompok-kelompok agamais yang lainnya. Jadi bagaimana mungkin seorang muslim itu melepaskan pertolongannya, melepaskan pandangannya, melepaskan ma'unanya kepada saudaranya muslim yang lainnya, yang sementara terzalim, yang terbantai, yang dibunuhi, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi saya tekankan lagi, apa yang disampaikan mungkin beberapa saat yang berkaitan dengan jihad di Palestina, maka tidak sepakat. Atau kalaupun mungkin ada sedikit perbedaan pandangan pendapat berkaitan dengan data dan fakta,
maka itu adalah merupakan hak pribadi mereka karena mereka sendiri akan mempertanggungjawabkannya dan tidak boleh disamaratakan dan tidak mewakili suara-suara asatidzah yang ada. Dan ada bagus apa yang disampaikan oleh Ustadz Sofyan Rurai berkaitan dengan jihad di Palestina. Beliau mengutip dua hadis yang dan saya lihat sangat bagus, yaitu min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak dia ada manfaatnya. Artinya apa? Jangan berbicara kalau Anda tidak memiliki kapasitas dalam hal itu. Contohnya zaman rahmatullah, yang mungkin kita berkuar-kuar, kita mungkin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan jihad yang ada di Palestina, sementara kita tidak ada di situ. Bahkan sebagian para ulama ditanya tentang pergerakan Hamas, maka apakah tidak syar'i atau mereka rusak? Maka sebagian para ulama mengatakan, ya kita tidak pernah tahu keadaan-keadaan mereka di sana seperti apa, kelompok-kelompok di sana seperti apa. Atau kalau mungkin dikatakan mereka ini dekat dengan Syiah Iran, ya tentu kita mengatakan Arab Saudi sementara menjajaki kerjasama dengan Iran. Dan kita mengatakan bahwasanya Arab Saudi sekarang berusaha memberikan membuka pintu kerjasama dengan Iran. Sehingga kalau kita ingin menegaskan dengan hal-hal yang seperti ini, maka ketahuilah ketika seorang muslim itu terdesak, maka di situ dia ada pintu-pintu yang mungkin kita tidak boleh, mereka boleh. Contoh misalnya, saya kasih antum buat contoh. Ketika antum berada di sebuah hutan belantara, tidak memiliki makanan, kemudian antum terpaksa makan babi, maka antum di situ boleh secara darurat. Adapun kaum muslimin yang lainnya yang banyak makanan halal dan kemudian mereka makan babi, maka haram hukumnya. Maka memang ada situasi-situasi kondisi yang memungkinkan mereka melakukan hal itu karena darurat, keterpaksaan. Tidak ada yang membantu mereka, tidak ada yang menolong mereka. Ya, kita memang merasa miris, merasa kasihan, kecewa dengan negara-negara Arab yang mungkin kita mengatakan kenapa tidak menolong langsung, mengirimkan pasukan. Kenapa hanya melalui sidang-sidang PBB yang sangat berlarut-larut, sehingga sidang ini hanya menghasilkan putaran-putaran debat saja, dan sementara serangan-serangan Zionis ini semakin berjalan, semakin biadab, semakin tidak terkendali. Mungkin kita mengatakan kenapa demikian? Kenapa Arab Saudi, kenapa Turki, kenapa Iran, Bahrain, dan negara-negara Muslim yang lainnya, saya tidak sebut sebenarnya Iran tadi, tidak mengirimkan langsung pasukan? Mesir Libanon yang posisinya langsung bertetangga negara dengan Palestina, kenapa tidak mengirimkan pasukan? Nah ini juga walaupun dilema dari perkara-perkara yang seperti ini, ikhwatul iman, dan kita kembali menengok sejarah bagaimana Nabi SAW dahulu, ya, ketika beliau terdesak, ketika beliau terboikot, ketika beliau dibantai kaum muslimin yang ada di Mekah pada saat itu, era-era mereka awal-awal dakwah mereka dibantai, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan kemudian hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya ada kondisi-kondisi tertentu kaum muslimin di sana itu harus diberikan rukhsah bagi mereka, keringanan. Dan ini juga sebenarnya saya ingin sampaikan melalui forum yang mulia ini, forum di video ini, kritikan terhadap Ustadz Red Bajrai, ya karena memang mungkin data faktanya seperti itu, tapi ada kondisi-kondisi yang tidak sama dengan kondisi kita, dengan kaum muslimin yang ada di sana. Di sana mereka terbantai, terdesak, terboikot. Pokoknya tidak ada kebaikan-kebaikan yang mereka dapatkan dengan kebiadaban Zionis ini, sehingga kita hendaknya diam saja dengan keadaan kondisi seperti ini, supaya apa? Perjuangan Palestina tetap kita doakan, tetap kita dukung apapun bentuknya, selama itu dalam koridor-koridor yang syariatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ustaz Sofyan Rurai berkaitan dengan perjuangan saudara kita Palestina, lebih baik kita banyak diam saja, tidak berkomentar miring, tidak berkomentar yang menghasut, kemudian membuat gaduh. Sebenarnya ini apa yang disampaikan oleh Ustaz Red Bajrai sebenarnya membuat gaduh, yang seharusnya diam dulu, jangan terlalu banyak berkuar-kuar, supaya apa? Perjuangan dakwah kaum muslimin ini, perjuangan kaum muslimin yang ada di Palestina benar-benar bisa diberikan pertolongan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Nah ini yang bisa saya sampaikan jamaah rahmatullah. Kemudian poin berikutnya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara kita kaum muslimin? Minimal 3 yang bisa kita lakukan. Walaupun kita tidak mengangkat senjata, ikut bersama dengan mereka mengangkat senjata, tidak mengirim pasukan, ya minimal 3. Yang pertama adalah boikot. Ini sangat seruan Majelis Ulama Indonesia untuk memboikot produk-produk Zionis Israel. Ini memang sudah sangat tepat. Karena kenapa jamaah rahmatullah? Ya salah satu aspek yang digunakan oleh Zionis Israel untuk membunuhi kaum muslimin yang ada di Palestina tidak lain adalah kekuatan dana.
Tanpa kekuatan dana, mereka tidak bisa membeli senjata, tidak bisa membeli bom, tidak bisa membeli minyak, solar untuk pesawat-pesawat mereka, tank-tank mereka. Sehingga kalau dengan memboikot produk-produk mereka, membuat mereka ini tertati-tati, kemudian mereka tidak bisa menjalankan amunisi-amunisi mereka, maka boikot adalah merupakan di antara senjata kita yang bisa kita lakukan. Jadi kaum muslimin yang menggunakan dua sabun, misalnya kita tahu ini dua sabun ini satu produk Zionis, ini satu produk lokal, maka kita pilih produk lokal. Minuman misalnya ada minuman yang misalnya Aqua itu produk Israel, kemudian satu lagi produk nasional, maka kita ambil produk itu. Jangan kemudian kita mengatakan dengan banyak alasan, dengan statement-statement kita yang sempit, yang tidak ada perhatian kita terhadap kaum muslimin. Apalah artinya perjuangan itu dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau masalah boikot saja, memilih dua barang, kita tidak mampu, bagaimana lagi menolong saudara kita muslim yang lainnya. Minimal itu zaman rahmatullah, produk-produk dalam rumah kita yang kita gunakan sehari-hari, maka kita memboikot. Alhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa untuk memboikot produk-produk Yahudi, di mana produk inilah yang kemudian menyokong dana besar orang-orang Yahudi untuk membunuh kaum muslimin. Maka silakan diboikot produk-produk Yahudi. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, yang bisa kita lakukan adalah donasi. Ya walaupun mungkin kemarin lagi heboh tentang statement Ar-Rasya Hashim yang berkaitan dengan bahwasanya ini donasi yang dikumpulkan oleh kaum muslimin Indonesia untuk perjuangan Palestina, itu kadang salah di penyalurannya, salah digunakan. Maka kita kembali kepada realnya, apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin sekarang di Palestina, bantuan, namun yang jelas bantuan yang memang mereka harapkan seperti obat-obatan, kesehatan, sandang pangan, kemudian membangun rumah-rumah mereka yang hancur, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Maka realnya adalah mereka butuh bantuan. Jadi kita dalam hal ini saya ingin sampaikan kepada kita, ketika kita ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka cari memang tempat-tempat donasi yang memang benar-benar amanah, yang bisa disalurkan dengan baik agar bantuan kita ini bisa tersampaikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di saudara kita di Palestina. Maka poin yang terakhir, yang ketiga, adalah memperbanyak berdoa. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan inilah senjata kita di saat kelemahan kaum muslimin yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di dunia secara umumnya, melihat pembantaian yang sangat-sangat biadab, yang tidak berperi kemanusiaan, di atasnya binatang-binatang. Maka kita teringat ketika Nabi SAW melewati keluarga Yasir, maka beliau mengucapkan sabrang ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah, kesabaran atas keluarga Yasir karena sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Kita melihat ketika keluarganya Yasir ini dibantai, Yasir sendiri itu kemudian diikat kedua tangannya dan kakinya dengan 4 ekor kuda, kemudian kuda itu masing-masing dipukul sehingga bercerai-berailah tubuh Yasir. Kemudian istrinya Sumayyah ditusuk kemaluannya sampai ke kepalanya, meninggal syahid. Maka kita melihat situasi hampir sama dengan keadaan dahulu para sahabat, bagaimana mereka dibantai, dihina, dicaci, dibuli, dimaki, diboikot, diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan yang terakhir, zaman rahmatullah, luar biasa fatwa ulama kemarin, di antaranya Syekh bin Baz, Syekh Albani, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah anhu rahmatan wasi'ah wa ghafara liman wa karami. Ulama-ulama rabbani yang pernah kemudian memfatwakan agar saudara-saudara kita Palestina ini kalau tidak mampu bertahan, tidak mampu berjihad di negeri Palestina, maka hijrah adalah merupakan solusi yang terbaik untuk menyelamatkan keturunan-keturunan kita, menyelamatkan istri-istri kita, menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Karena ketahuilah, darah kaum muslimin lebih jauh, lebih besar untuk diselamatkan daripada daerah-daerah tersebut. Yang mungkin kita cinta Palestina tapi tidak memungkinkan kita hidup, tidak memungkinkan kita menjalani kehidupan dengan baik, istri kita nyawanya terancam, anak-anak kita terancam nyawanya. Maka sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri kita, Ibu Retno, yang menyelamatkan Bang Onim dengan Mas Hussein, yang kemudian beliau diselamatkan dari kedahsyatan bencana kemanusiaan yang ada di Gaza, kemudian mereka diterbangkan ke Indonesia, dan alhamdulillah sekarang di Indonesia. Maka ini adalah merupakan salah satu contoh perjuangan sebenarnya, dan tidak tercela, ya. Ya mungkin kita mengatakan Bang Onim kemudian Mas Hussein ini lari daripada perjuangan, tidak. Sebenarnya ini adalah merupakan di antara ikhtiar kita. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, satu ketika beliau ingin menuju satu kota di negeri Syam, saya lupa, wallahu a'lam bishawab, antum bisa mungkin ingatkan di kolom komentar. Maka ketika Umar mengetahui bahwasanya di sana ada wabah taun, maka beliau lari daripada wabah itu. Kemudian ada yang menimpali apa yang dilakukan oleh Umar. Ya Umar, apakah engkau akan lari dari takdir? Ini kan sudah takdir, taun ini takdir. Maka mengapa engkau lari?
apakah kau seorang pengecut padahal kau adalah seorang pemberani? Maka Umar kemudian mengatakan, sesungguhnya saya lari dari takdir menuju takdir. Artinya apa zaman rahmatullah? Kalau Bang Onim Mas Husain ini ya mungkin tidak dievakuasi, maka takdirnya lain. Ya begitu pula ketika dia diselamatkan, dievakuasi dari Gaza menuju Mesir, Mesir menuju Indonesia, maka itu merupakan takdir juga beliau. Ya jadi Masya Allah, fatwa-fatwa ulama ini berjalan dengan kecerdasan mereka, keintelektualan mereka, apa yang mereka bisa sampaikan. Ya mungkin sebagian orang mengatakan, itu kan fatwa pengecut, fatwa tidak berani. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tidak demikian jemaah rahmatullah. Justru kalau memang kita ingin jihad, ingin kita melakukan peperangan, maka tentunya harus ada persiapan, harus ada persiapan berupa senjata, mental yang kuat, berani tidak meninggalkan istri anak-anaknya. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang sudah melakukan jihad, maka tidak mengapa kalau ada yang mau melakukan jihad, silakan. Selama Anda kuat dan mampu melakukan hal itu, maka itu yang diinginkan, karena tidak ada harapan kita yang paling tertinggi dari jihad ini melainkan mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala. Demikianlah zaman rahmatullah apa yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan statement atau bantahan terhadap kritikan-kritikan orang-orang yang mengatakan Salafi Wahabi itu antek-antek Yahudi atau merupakan corong-corong Yahudi untuk melemahkan perjuangan kaum muslimin yang ada di Palestina. Maka tentunya ini adalah merupakan kekeliruan dan kesalahan, dan kita berlepas diri daripada sangkaan-sangkaan buruk mereka, di mana Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah orang-orang yang sangat menyayangi saudara-saudara mereka di Palestina tentunya, karena apa yang beliau sampaikan Ustaz Riyad Bajili tentunya saya yakin bahwasanya beliau menginginkan kebaikan daripada apa yang terjadi sekarang, pembantaian massal secara biadab di atasnya binatang yang dilakukan oleh Zionis Israel. Hadza wallahu alam bisawab.